Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Gita Prayoga. Saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknik Industri, dan merupakan salah satu peserta dari program Talenta Inovasi Indonesia tahun 2021. Di sini saya akan menunjukkan output yang telah saya capai dalam tugas akhir, sekaligus juga merupakan output program Talenta Inovasi Indonesia. Di sini, output yang saya berikan adalah inovasi tempat galon berbahan dasar limbah yang menerapkan desain berprinsip sirkular ekonomi menggunakan metode GFD dan TRIS. Berikut adalah desain SolidWorks dari tempat galon inovasi berbahan limbah yang menerapkan prinsip sirkular ekonomi yang berfungsi pada alat galon, pompa manual, dan pompa elektrik. Di mana pada desain SolidWorks ini merupakan keadaan produk di mana produk tersebut belum digunakan pada tempat galon. Produk ini terdiri dari beberapa part, yaitu ada part atas, part bawah, dan juga beberapa part tambahan. Berikut adalah tampilan desain di mana tempat galon inovasi digunakan. Pada tampilan ini, fungsi-fungsi pada desain produk telah digunakan secara optimal, di mana pada bagian sisi produk dapat diangkat menjadi bidang perluasan pada sisi atas. Sementara untuk meletakkan tempat galon pada produk, bagian sisi tengah penyekat harus dilepas dulu dan juga bagian atas penutup produk. Di mana saat sudah dilepas, maka galon akan dimasukkan dan produk akan berfungsi secara optimal. Selain itu, produk menggunakan roda kastor pada bagian bawah, di mana berfungsi untuk memudahkan pengguna saat menggeser produk. Sementara, pada bagian laci dibuat dengan desain yang sama pada masing-masing sisinya. Hal ini sesuai dengan konsep modularitas pada circular economy, di mana part-part pada produk harus dibuat semirip mungkin untuk memudahkan saat produk tersebut rusak dan tidak berakibat fatal pada desain produk. Sementara itu, produk ini memiliki banyak fungsi selain menjadi tempat galon. Fungsi-fungsi yang disebutkan adalah yang pertama meja mini, lalu dapat dibuat full menjadi laci dan juga menjadi laci mini. Di mana produk ini akan dibuat seoptimal mungkin dalam pengoptimalan masa hidupnya sesuai dengan kaidah-kaidah sirkular ekonomi. Saat bagian atas produk dipisah, bagian atas produk dapat menjadi meja mini yang dapat digunakan oleh pengguna, di mana meja mini ini memiliki durabilitas yang cukup kuat untuk menahan beberapa beban secara langsung. Meja mini ini juga fleksibel, dapat dikustomisasikan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Sementara, pada bagian bawah produk, saat dijabut juga, tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadi meja laci mini yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa produk. Setelah tempat galon tidak digunakan oleh para konsumen dapat mengubah tempat galon tersebut menjadi furnitur laci yang menerapkan sistem modularitas, di mana sistem ini membagi beberapa part menjadi modul-modul tertentu. Pada pengubahan tempat galon inovasi menjadi full laci, bagian yang paling menonjol modularitasnya adalah bagian penyimpanan, di mana terdapat 4 slot penyimpanan.
pengguna dapat memperoleh 2 slot tambahan penyimpanan dengan cara memesan kepada produsen, di mana hal ini dapat digunakan saat pengguna sudah tidak berniat menggunakan tempat galon lagi. Jadi, saat melakukan penyimpanan barang, konsumen tidak perlu bingung karena tempat penyimpanannya sama dan sangat fleksibel. Jadi, pada tempat galon ini terdapat beberapa fungsi-fungsi yang ditawarkan secara eksklusif, yaitu yang pertama sebagai tempat galon, yang kedua sebagai meja mini, yang ketiga sebagai laci mini, dan yang keempat adalah sebagai laci dengan 4 tingkat yang eksklusif bagi para penggunanya. Dari desain ini, peneliti akan menerapkan pembuatan prototipe sebagai pembuktian apakah limbah hasil dari pengolahan kayu tersebut sesuai dan cocok diterapkan pada produk dan juga memiliki ketahanan terhadap beban yang akan ditimpakan.
Produk tempat inovasi galon ini menerapkan sistem yang dinamakan konsep circular design atau desain yang berprinsip pada circular economy, di mana dengan penggunaan metode HFD, peneliti mengumpulkan keinginan konsumen yang ada pada wilayah Bojonegoro. Setelah itu, saat suara konsumen sudah masuk, maka peneliti dan produsen akan merespon apa saja yang harus kita gunakan untuk menyusun produk tersebut. Dari respon tersebut terdapat kontradiksi yang bisa dihilangkan dengan metode TRIS. Beberapa konsep sirkular ekonomi yang diterapkan pada pendesainan produk ini adalah long use, extended use, recovery product, disassembly, biological cycle, dan reduce material. Di mana berikut adalah diagram circularity yang diterapkan pada pembuatan produk ini, di mana produk berasal dari sentra furnitur Bojonegoro. Lalu, limbah dari produksi proyek A pembuatan furnitur dari sentra furnitur Bojonegoro akan dibuat atau direcycle menjadi papan kayu yang berasal dari potongan beberapa kayu yang disatukan menjadi produk tempat inovasi galon. Setelah itu, produk tempat inovasi galon dapat digunakan oleh konsumen. Setelah itu, konsumen dapat menggunakan kembali produk inovasi tempat galon menjadi beberapa varian produk. Akan tetapi, jika produk tempat inovasi galon menerima kerusakan yang parah, maka dapat digunakan penerapan remanufaktur, repair, dan recycle yang dapat diterapkan di sentra furnitur Bojonegoro. Lalu, setelah dipisahkan, beberapa limbah yang bisa digunakan untuk tempat galon dan yang tidak bisa, di mana limbah yang tidak bisa digunakan untuk membuat produk inovasi tempat galon akan diserahkan ke pusat budidaya tanaman veteran dan juga pertanian jamur untuk digunakan menjadi pupuk kompos dan juga menjadi backlog jamur, di mana limbah-limbah yang tidak bisa digunakan untuk memproduksi tempat galon ini dapat menghasilkan tanaman hias dan juga jamur tiram yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Di mana diagram ini dapat menggambarkan apa yang disebut sebagai circular ekonomi pada desain produk pembuatan inovasi tempat galon ini.